Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Muhammad Burhanuddin Fatah di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Ya, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Lalu, dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dengan dirinya, memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Muhammad Burhanuddin Fatah di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Lalu, dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Lalu, beberapa pendapat ahli tentang teori belajar humanistik ini. Yang pertama dari Maslow. Menurut Maslow, individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis atau bertingkat-tingkat. Lalu, pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki, dan lain sebagainya. Tetapi, di sisi lain, seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, dan arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga, ia dapat menerima dirinya sendiri. Lalu selanjutnya, menurut Benjamin Bloom and David Farwell, menurut mereka lebih menekankan perhatiannya terhadap apa yang harus dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar setelah melalui proses belajar tersebut. Tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum dalam ketiga wawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Melalui taksonomi ini, berhasil memberikan inspirasi kepada banyak-banyak pakar pendidikan dalam mengembangkan teori-teori maupun praktek pembelajaran. Secara praktis, taksonomi Bloom telah membantu pendidik untuk merumuskan tujuan belajar yang akan dicapai dengan rumusan yang mudah dipahami. Yang pertama, lewat kawasan kognitif. Kawasan kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, yaitu mengingat dan menghafal, ada pemahaman yang dapat menginterpretasikan, lalu untuk aplikasi menggunakan konsep-konsep untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya analisis dengan menjabarkan suatu konsep, dan sintesis menggabungkan bagian dari konsep tersebut menjadi suatu konsep yang utuh. Yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu membandingkan nilai-nilai berbagai bagian dari pola hidup dan kreativitas. Lalu untuk selanjutnya ada kawasan afektif, yang mana kawasan afektif ini terdiri dari 5 tingkatan, yaitu pertama, pengenalan, ingin menerima sadar akan adanya sesuatu, lalu merespon, aktif berpartisipasi, hanya dengan penghargaan, menerima nilai-nilai, dan setia pada nilai-nilai tertentu. Lalu, ada pengorganisasian, yaitu menghubung-hubungkan nilai yang dipercayainya. Dan terakhir, yaitu pengalaman, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup. Yang terakhir yaitu kawasan psikomotorik. Kawasan ini terdiri dari 5 tingkatan, yaitu peniruan, menirukan gerak, menggunakan konsep untuk melakukan gerak, lalu ketepatan, yaitu melakukan gerak dengan benar, dan perangkaian, yaitu melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang terakhir yaitu naturalisasi, yaitu melakukan gerak secara wajar.
atau pada umumnya. Lanjut ke implikasi teori belajar humanistik. Pada teori belajar ini, guru sebagai fasilitator, berperan aktif sebagai fasilitator, bukan menjadi orang yang seperti metode-metode pembelajaran yang zaman dahulu, yang mana guru sebagai tokoh utama yang menggerakkan suatu proses pembelajaran tersebut. Guru sebagai fasilitator maksudnya adalah sebaiknya memberi perhatian terhadap penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. Lalu fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan perorangan dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Sebagai kotar pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Lalu dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Dia menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan suatu kelompok. Lanjut ke prinsip-prinsip belajar humanistik. Yang pertama yaitu manusia mempunyai cara alami untuk belajar. Lalu, belajar signifikan terjadi apabila materi pembelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Terjadi kepahaman dalam poin ini. Lalu, belajar yang menyangkut perubahan dalam persepsi mengenai dirinya. Selanjutnya, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar tersebut. Lalu, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Lalu, kepercayaan pada diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Yang terakhir, belajar sosial adalah belajar yang mengenai proses belajar. Demikian, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.